Baik. Eh, Sebentar lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan memulai kajian Zoom Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Monggo bagi Bapak Ibu yang saudara-saudaranya, teman-temannya yang belum bergabung bisa dibantu untuk menghubungi atau mengabari kerabat saudara yang mungkin belum bergabung pada pagi hari ini. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengetahui bersama dan dalam pembahasan adab menyambut kepulangan jamaah haji. Kita tahu semua Bapak Ibu semua, insya Allah, Alhamdulillah jamaah haji di tahun ini 2026 Indonesia sudah berangsur-angsur mulai pulang ya, dengan kloter-kloter saat ini. Dan bagaimana cara kita menyambut pulangan jamaah haji, adab-adab seperti apa, insya Allah di hari ini kita akan membahas itu bersama guru kita, Dr. Sunam Haris, SAG, MAG. Baik, Bapak Ibu semua, tanpa berlama-lama, kita mulai nih, Madrasah Baitul pada pagi hari ini. Saya izin buka, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia serta kesempatan pada pagi hari ini untuk diizinkan oleh Allah membuka mata setelah kita terlelap pada malam hari untuk mencari ya pundi-pundi amal soleh pada hari ini. Semoga Allah selalu merahmati kita dalam setiap kegiatan dan perjalanan pada pagi hari ini dan sampai akhir hayat kita. Tak lupa kita juga mengucapkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan kita, yang insya Allah sudah menerapkan ya apa-apa saja yang harus para umat ya kita lakukan. Dan insya Allah semoga Allah jaga kita dan Allah ridhoi kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga kita bisa bertemu dengan beliau di yang mulia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah majelis Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini saya ulangi lagi untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa di pagi hari ini kita akan membahas terkait adab menyambut kepulangan jamaah haji. Masya Allah, ya. Eh, Bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara yang mungkin saat ini sudah pulang ke tanah air ataupun sedang melaksanakan persiapan pulang ke tanah air, nah ini baik untuk bisa kita simak bersama ya, dan mungkin akan mengingatkan kepada para saudara kita bagaimana cara adab yang baik ya untuk menyambut kepulangan jamaah haji. Nah, insya Allah di sini di pagi hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Husnam. Kita sapa dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz Husnam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, Alhamdulillah sehat Ustaz. alhamdulillah. Nah, gimana Alhamdulillah. Jeh, siap. sehat ya, Mas Haji? Sehat-sehat Ustaz. Gimana Ustaz? Ini lagi di rumah ini. Iya, ini nanti mungkin banyak suara-suara binatang liar. Masya Ya, Allah. ya, ayam Ya nggak gitu apa-apa ya. Ustaz. Udah pada bangun ini nanti. Nah, Kalau ada back sound backnya yang kayak gitu nanti tolong ya dimaklumi gitu ya. siap-siap Ustaz. Jadi Bapak. Oke, tanpa berlama-lama Bapak Ibu semua, eh, kami serahkan sepenuhnya untuk materi kepada beliau, Dr. Kusnam Haris SAG MAG, kami persilahkan. Iya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa jelas ya? Bisa. Jelas, eh, Ustaz? ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara eh, semuanya, syukur alhamdulillah ya pagi hari ini kita bisa bersama-sama di majelis ini dan semoga ya kebersamaan kita ini silaturahim ya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan pagi ini kita akan bersama-sama berbincang ya, sharing mungkin ya untuk temanya ini dari Mas Aji apa Adab, Ustaz. adab ya, adab menyambut kepulangan jamaah haji ya. Iya, Ini yang akan kita bincangkan karena ini sudah mulai berdatangan ya, belum selesai semua, masih panjang mungkin ya eh, waktu untuk kepulangan. Ya, kalau saya di Sleman Mas Haji, jadi ini udah mulai dari Jumat kemarin gitu ya, sudah hmm, ada penyambutan di Masjid Agung. Eh, sudah berapa ya dari hari Senin yang lalu, bukan Senin kemarin pekan ini tapi Senin pekan yang lalu berturut-turut terus. Nah, ini nanti di akhir masih ada satu kloter di Sleman. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga sudah pada mulai berdatangan ya. Dan sudah betul. kembali lagi saudara-saudara kita yang dulu barangkali kita lepas mereka ya. Ada walimatus safar dulu ya eh, yang dilakukan. Kemudian nah sekarang sudah pada kembali. Lebih baik Bapak Ibu ya sebelum kita membahas tentang adab menyambut kepulangan ini, saya share PPT ya Mas Haji ya, Siap, Ustaz. dan PPT ini presentasi layar aja, share layar ya. Hmm, ya eh, begitu sudah terlihat Bapak Ibu ya. Sudah, Ustaz. Ya baik, ada penyambut kepulangan jamaah haji. Tapi sebelum kita bahas, mungkin pertanyaannya kenapa kita menyambut ya, kemudian bagaimana ya nanti adabnya ya. Nah, tentu yang kita bahas dulu nanti filosofinya ya. Nah, tapi sebelumnya mari kita awali bersama. Bapak Ibu saya ajak ini yang juga belum tadarus ya. Kita tadarus dulu. Nah, nanti silakan mau buka ya nanti eh, surah Ali Imran ya, ayat 96 97 ya. Nah, kalau bisa di ditampilkan silakan Mas Haji, saya tidak apa tapi nanti kita saja yang di rumah buka mushaf masing-masing gitu ya. Nah, biar kita ngaji bareng dulu nanti kita eh, atau saya eh, apa dulu nanti biar Mas Haji yang menampilkan eh, PPT. ya PPT-nya ya. Nah, surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita awali bersama-sama ya. Yang tidak
buka unmute juga silakan nanti di hati masing-masing ya di rumah atau dibacakan silakan ya. Ngikutin apa yang saya bacakan supaya nanti menambah eh, berkah ya, menambah rahmat Allah turun di majelis kita ini. Kita awali dengan ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان Minasyaitonir الرجيم. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Ayat 96 ya. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Mari. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Ya, لله على الناس حج البيت Afan Ustaz, termute. ya. Ayat terakhirnya saya ulangi ya. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Bersama-sama. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ya kita sudah baca ya ayat 96 ya. 97 dari surah Ali Imran ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek ya di mushafnya sendiri ya. Kita lihat terjemahannya sedikit ya. Inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang pertama ya. Wudi'a linnas yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di Makkah ya, di Bakkah. Itu eh, nama untuk negeri Mekah awalnya ya. Di lembah yang mubarakah ya, yang diberkahi ya,
wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Fihi, di sana ya, ayatum bayyinat, ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Maqamu Ibrahim, maqam Nabi Ibrahim ya. Makam itu tempat berdiri ya, jadi jangan dimaknai, kita sudah mungkin sudah banyak dibahas ini ya, bukan makam ya, tapi bukan kuburan dalam makna kita makam ya. Nah, jadi ini makom ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu waktu membangun Ka'bah ya. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasuki Mekah ya akan aman, kata Allah. Walillahi 'alan nasi, dan karena Allah lah ya, menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke rumah itu ya, ke Baitullah. Manistata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup atau punya istita'ah, kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan siapa yang mengingkari kewajiban itu, Allah katakan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin ya, sungguhnya Allah maha kaya ya atas alam semesta ini. Ya, karena kita paham Bapak Ibu ya, ini hidayah betul ya bagi orang yang berangkat ke sana, itu kita paham ya, membutuhkan energi luar biasa, biaya yang luar biasa ya. Yang di sini kalau tidak karena keimanan itu berat ya. Kalau tidak karena keimanan akan kewajiban ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini berat. Makanya di ujung ayat Allah sampaikan, siapa yang mengingkari maka sungguhnya Allah ghaniyun ya, maha kaya ya. Allah uh, bukan menghendaki uang kita gitu ya. Jadi harta kita tidak, tetapi Allah menginginkan nanti ya keimanan kita ya untuk hadir. Ini panggilan Allah ya, kemudian keimanan. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita kemarin berangkat haji ya, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mereka sudah selesai ya dengan rangkaian ibadah haji. Labbaik ya, mereka mengatakan kami datang ya Allah ya. Mereka sudah selesai, terus kembali. Alhamdulillah gitu kan ya. Karena ada juga barangkali yang tidak kembali ya, meninggal di sana gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, ketika mereka saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci melaksanakan menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, ini kembali bagaimana kita menyambut mereka. Nah, di sini eh, Bapak dan Ibu-ibu ya, beserta majelis Baitullah pagi ini, kita mendapatkan ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beberapa keutamaan ya. Jadi haji itu luar biasa dari ganjaran yang Allah berikan untuk menyambut seruan Allah tadi ya. Bagi yang sudah mampu Allah wajibkan tadi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sudah mampu melakukan perjalanan, Allah wajibkan. Kemudian disambut ya. Kata Rasulullah dalam ini, hadis ini banyak yang kita sudah mendapatkan dan sering disampaikan ketika saudara-saudara kita mau berangkat haji ya. Biasanya wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Nah, itu kan sering kita mendengarkan bahwa haji yang mabrur ya tidak ada balasan kecuali surga ya. Nah, ini sering, dan kita tentu berdoa ya saudara-saudara kita yang kembali dari melaksanakan ibadah haji ini mendapatkan haji yang mabrur gitu. Nah, kemudian juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih, man hajjallah ya,
falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuh. Ya. Nah, di sini nanti alasan kenapa kita menyambut dan untuk apa nanti gitu. Ada kata Rasulullah, haji itu bisa menghapus dosa. Man hajjallah, siapa yang berhaji ya karena Allah ya. Falam yarfus. Jadi di sini tentu tadi ya, karena memang kita soal niat berangkat haji seperti apa kita nggak bisa menilainya gitu ya. Itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kita berhusnudzon itu saudara-saudara kita berangkat haji itu lillah ya, karena Allah ya. Karena Allah. Rasulullah menyampaikan siapa yang berhaji karena Allah walam yarfus walam yafsuk gitu ya. Tidak melakukan rafas ya. Jadi ini biasanya dilarang ya. Kemudian walam yafsuk tidak melakukan kefasikan ya. Roja'a dia akan pulang kata Rasulullah kayaumi seperti waktu hari waladathu ummuhu ya. Seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Artinya ini ganjaran dari melakukan ibadah haji ya yang dilakukan karena Allah, kemudian larangan-larangannya tidak terlakukan, kata Rasulullah ya, roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Dia kembali itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, nah kita mendapatkan ini ya juga di dalam Ramadan biasanya ya. Tapi ini haji juga ada Rasulullah menyampaikan hal itu. Kemudian ini yang menjadi alasan nanti kenapa kita harus membincangkan bagaimana menyambut kepulangan jamaah haji itu ya. Nah, karena kita berkhusus mereka adalah orang-orang yang ya sudah bersih gitu ya, karena mereka melakukan dengan ikhlas karena Allah ya, karena kemudian pasti beliau-beliau yang pulang itu menjaga ya, menjaga betul agar hajinya berjalan dengan sempurna dan baik gitu. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah ya, Rasulullah menyampaikan al-ghazi fi sabilillah wal hajju ya, wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'a'tahu ya. Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, seorang pejuang fisabilillah, al-ghazi ya, seorang pejuang ya fisabilillah, kemudian orang yang haji, kemudian orang yang mu'tamiru wafdullah ya, membebaskan tawanan Allah ya. Ja'ahum, Allah mengajak mereka, Allah menyeru kan untuk itu kan amalan-amalan yang dipanggil oleh Allah ya. Da'ahum, Allah memanggil mereka, mengajak mereka, wa fa'ajabuhu. Mereka menjawab panggilan itu. Makanya dalam haji biasa labbaik Allahumma labbaik, kami sambut ya Allah, kami sambut ya Allah. Ya panggilan. Kata Rasulullah, wasa'aluhu, maka ketika mereka berdoa kepada Allah, fa'a'tahum, Allah akan beri mereka. Nah, di sini nanti kaitannya dengan kenapa kita menyambut kepulangan jamaah haji ya. Dan nanti kita akan bahas apa saja yang dilakukan, dan ini berkaitan dengan karena Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jadi ketika mereka berdoa, kata Rasulullah, fa'a'tahum, Allah akan berikan apa yang mereka mohonkan. Nah, karena mereka sudah ajabu da Allah ya. Ketika Allah menyeru mereka, ya mereka telah menyambut ya seruan itu. Kemudian ketika mereka memohon kepada Allah, maka Allah juga akan memberi. Nah, baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang mendasarinya. Kenapa kita membincangkan? Pertama, mereka adalah orang-orang yang sudah berupaya dengan maksimal ya menyambut seruan Allah, dan tentu ini dilakukan dengan keikhlasan, kemudian berupaya dengan maksimal
untuk menghindari hal-hal yang nanti membatalkan, ya. Dan sekarang sudah pulang, bagaimana kita untuk menyambut mereka? Ada berubah di layarnya Bapak Ibu? Bisa. Nah, kenapa kita menyambut, ya? Jadi ini alasannya tadi, karena mereka orang-orang yang sudah berjuang, ya sama sama disamakan dengan pejuang, ya. Orang sudah berjuang, ya perang, kemudian datang lagi gitu, ya. Mungkin kondisinya, ya kalau orang berperang kan nanti mungkin kondisinya ada yang luka dan sebagainya. Nah, ini disambut, sama dulu disambut luar biasa. Nah, tapi sekarang kan mereka adalah yang menyambut juga seruan Allah, tapi bentuknya beribadah haji. Kemudian mereka pulang, ya. Sehingga kita katakan kepulangan dari, ya, Baitullah itu bukan bukan hanya sekedar perjalanan fisik, ya. Nah, jadi di sini kita mengatakan itu jembatan, ya, transfer berkah rohaninya, ya. Pengampunan dosa tadi, bukti keimanan, ya. Dan juga nanti merupakan kebahagiaan, ya, bagi seluruh keluarga dan kerabat. Ini ada yang mewakili, ya, ada yang hadir menyambut seruan Allah itu. Kalau berperang itu juga tidak semuanya, ya, Rasulullah mengizinkan nanti, ya. Ada yang anak kecil yang mau berperang belum boleh kata Rasulullah, ya. Ada prasyaratnya gitu. Nah, tapi menyambut, ya, haji, ketika Rasulullah menyamakan posisi mereka, ya, orang yang menyambut seruan Allah, ya, ketika diwajibkan mereka hadir, ya, ketika diminta mereka datang. Nah, ini ketika mereka juga berdoa, Rasul sampaikan fa'a'tahum, ya. Allah juga akan eh, memberikan kepada mereka apa yang mereka mohonkan. Nah, sehingga nanti artinya ini kan luar biasa nih, ya. Saudara kita baru pulang, mereka posisinya tadi lagi bersih gitu, ya. Seperti baru lahir lagi. Kemudian dalam posisi doa-doanya diijabah, ya. Nah, terus kita gimana menyikapinya? Gimana menyambut mereka? Nah, ini yang sebenarnya kenapa dari dulu ada tradisi datang ke tempat orang yang pulang. Nanti ada juga karena kadang-kadang begini, wah nggak enak nanti dianggap merepotkan gitu, ya, dianggap minta-minta gitu. Nah, sebenarnya bukan itu, ya. Kalau tapi jangan sampai niatnya begitu. Kita berharap nanti apa? Nah, ini nanti kita akan lihat, Bapak Ibu. Doa sebenarnya dari mereka, ya, karena mereka, ya, kata Rasulullah baru pulang, ya, sama seperti pejuang baru pulang, ya. Mereka sudah membuktikan keimanan, ya, dari seruan Allah. Kemudian mereka, kata Rasulullah, bersih dari dosa-dosa mereka, ya. Kemudian doa-doanya diijabah. Nah, terus tentu respon kita seperti apa? Nah, ini nanti, ya. Ini kita menyebutnya 40 hari pertama lah. Jadi 40 hari itu eh, masa yang nanti orang berubah karena, ya, kadang-kadang terkontaminasi lagi dengan pekerjaannya gitu, ya. Nah, tapi biasanya awal-awal. Jadi usahakan, ya, kalau bisa awal-awal itu mereka masih apa merasakan aura Mekah Mukarramah gitu, ya. Eh, Arafah di daerah-daerah itu membawa nuansa yang luar biasa kepada rohani seseorang jamaah. Nah, ketika itu kita hadir, ya, datang bersilaturahim, ya. Nah, karena nanti kalau udah lewat 40 hari kadang-kadang, ya, sudah asik dengan pekerjaannya, sudah full lagi, ya, kemudian itu kadang-kadang sudah terkontaminasi lagi. Harapannya tentu tidak, ya, kita berdoa nanti, makanya nanti apa yang harus kita ketika kita silaturahim, datang ke rumah orang-orang yang baru datang dari panggilan Allah ini, apa yang akan kita lakukan. Nah, kita akan lihat nanti. Jadi ini masa-masa yang sebaiknya, ya. Eh, yang tadi kata Rasulullah, jika mereka berdoa, ya, a'tahum, ya, Allah akan beri apa yang mereka doakan gitu.
Yang pertama tentu gini ya, kita ke sana itu bukan mencari oleh-oleh ya, kan gitu. Ya kadang-kadang kan kita datang ya, nih udah pulang nih ya kita ke sana gitu ya. Nah, terus ya nanti mudah-mudahan dapat apa ya. Itu kita luruskan niat kita. Jadi bukan untuk itu ya. Tapi tadi filosofinya tadi, mereka adalah orang-orang yang sudah membuktikan keimanan ya, mengorbankan, karena kalau Ghazi Fisabilillah itu mengorbankan nyawa, karena ya kalau zaman dulu itu luar biasa kalau dari Indonesia hadir ke sana itu memang nyawa tantangannya karena perjalanannya ya. Mungkin sekarang lebih ringan ya. Oh, dulu kan seperti mau wafat itu ya, bisa nggak kembali karena suasana perjalanannya itu ya badai di tengah lautan yang akan dihadapi, karena dulu pakai kapal ya. Sekarang ya sudah lebih ringan, tetapi tetap aja kondisi di sana, apalagi kemarin ya suhu yang luar biasa itu, ya banyak juga yang tidak eh, kembali lagi gitu ya, sudah eh, betul-betul em, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika mereka kembali ya, tadi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, mereka sudah membuktikan, kemudian bagaimana posisi mereka ketika kembali itu, kita niatkan untuk ya memang memuliakan ya. Ini tamu Allah ya. Ya bukan bukan untuk apa nanti ya hal-hal kesombongan ya. Nah, kemudian ini bagi keluarga ini ya, tentu kondisi rumah ya, ini mau hadir ya, ya pasti capek ya. Nah, karena perjalanan itu ibadah fisik yang luar biasa, dan biasanya ada juga oleh-oleh ya, sakit apa dan sebagainya yang dari sana gitu. Tentu kita membuat kondisi rumah itu bisa membuat lebih nyaman bagi saudara-saudara kita yang baru pulang itu. Ya, kemudian ya ini nanti silakan nih untuk orang yang menyambut di rumah barangkali jamuan sederhana ya. Ya di sana tentu ya biasanya orang lahir ya dengan kampung itu makanan kampung, makanan dari daerah itu kangen, di sana tentu tidak mendapatkan semua ya, makanan rumahan. Nah, ketika disambut, wah ini kesukaan. Nah, itu luar biasa. Mereka sudah apa kembali merasakan silaturahim yang luar biasa dari keluarga. Nah, ini disambut dengan jamuan sederhana ya. Nah, ini eh, bagi keluarga yang menyambut, kita harus posisikan begitu. Tapi ingat tadi bahwa ini orang-orang yang di dalam hadis Rasulullah disamakan dengan pejuang fisabilillah ya, orang yang tadi al-ghazi fisabilillah, al-haju ya orang yang berhaji ya, kemudian orang yang eh, membebaskan tawanan Allah ya, tawanan perang itu luar biasa posisinya menurut ya apa yang hadis dari Rasulullah sampaikan tadi. Nah, ini posisinya. Jadi kita ini yang harus kita pahami ya. Ketika kita menyambut, ya. Siapa yang sebenarnya kita sambut ketika ya kita uh, kedatangan saudara-saudara kita kembali dari Makkatul Mukarramah ya. Nah, dan nanti kalau kita ada yang mungkin dulu kita melepas mereka untuk berangkat ya. Sekarang mereka sudah kembali, saudara kita hadir ke sana untuk apa? Nah, jadi di sini ya nanti silakan ya. Ini eh, kalau dalam flyer itu kan luar biasa ya, yang dipilih oleh eh, Mas Diva ya. Flyernya kan bagaimana orang menyambut ya. Nah, ini juga ya. Kita gembira dengan penuh senang ya mereka kembali. Kadang-kadang ada juga ya, ya mudah-mudahan nggak ada ya kita menyambut orang yang datang dari Mekah itu dengan perasaan tidak senang gitu ya. Nah, kok Bali deh nggak meninggal aja sekalian, nah itu tidak gitu ya. Nah itu kita mengharapkan memang eh, kita doakan nanti mendapatkan haji yang mabrur ketika berangkatnya, tentu ketika pulang ya itu doa yang sama tentu kita tetap sampaikan. Ini beberapa adab Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Nanti yang pertama doa ya, ini silakan pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesianya ya. Qabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka ya. Semoga Allah ya menerima ibadah hajimu ya. Kalau nanti perempuan silakan nanti ya. Qabbalallahu hajjaki gitu ya. Nah, hajjak gitu aja ya. Nah, wa ghafara dzambaki ya.
wa akhlafa nafaqataki gitu ya. Nah, ini kan doa yang apa yang ini yang kita ucapkan karena harapannya begitu ya. Allah menerima ibadah hajinya ya. Karena kalau tidak diterima tentu sia-sia ya. Nah, ini dan kita ya husnuzonnya begitu. Ya, mereka datang dengan keikhlasan kembali membawa haji yang mabrur ya. Dan itu pahalanya tidak lain kecuali surga gitu. Nah, orang yang seperti ini mereka sudah bersih, kemudian apa yang akan kita harapkan dari mereka ya. Kemudian doanya dan kita cepatkan ini ketika berkunjung ya. Kalau kunjungan ya nanti kita menghadiri saudara kita yang baru pulang ya, datang ke rumahnya mungkin nanti kabari ya kapan saatnya berkunjung. Kalau hari-hari pertama ya mungkin cukup keluarga itu ya karena biasanya masih suasananya masih awal-awal ya. Tapi kemudian ketika sudah ya, yang penting dalam tadi masa 40 hari lah ya. Eh, dan yang nanti di topik pembicaraan nanti ya oleh-olehnya itu adalah bukan minta oleh-oleh tapi cerita tentang hikmah yang dirasakan, yang suasana di sana kita akan bisa merasakan juga. Ini yang diminta. Cerita apa hal-hal yang rohani yang dirasa yang kemudian itu juga akan membawa kita ke perasaan yang sama ya. Nah, tidak lama-lama kemudian ya tadi doakan ya semoga menjadi haji yang mabrur dan kalau ketika bercerita itu kita memohonkan tolong doakan itu silahkan karena tadi doanya ijabah kan gitu ya. Nah, nanti silakan ya tidak perlu ya yang jamaah itu perlu dengan bahasa Arab kadang-kadang ada juga karena jamaah ini udah pulang haji kemudian nggak bahasa bahasa Arab kemudian memaksakan diri berdoa dengan bahasa Arab ya. Nah, itu tidak mesti juga ya dengan bahasa Indonesia tapi kita tadi meyakini bahwa ini jamaah haji baru pulang dia diijabah oleh Allah doa-doanya ya kita berharap nanti dengan silaturahim ini ya kita juga didoakan tentang kebaikan entah apalah ya yang kita mohonkan dia berdoa untuk kita ya. Nah, ini yang sebenarnya inti dari silaturahim yang kita lakukan untuk jamaah haji ya saudara-saudara kita yang baru pulang dari berangkat haji tadi. Jadi catat Bapak Ibu ya bukan minta oleh-oleh ya haji gitu ya. Nah, ini jadi jangan sampai begitu niatnya wah nanti kita belum cari oleh-oleh nah gitu kadang gitu bukan ya. Tapi tadi persepsi yang awal tadi ya mereka adalah orang-orang yang menyeru panggilan Allah dan kata Rasulullah ya mereka yang sudah begitu ketika berdoa maka Allah akan beri. Nah, ini yang kita harapkan doa dari mereka orang-orang yang bersih ini kemudian kita mendapatkan ya keberkahan dari kepulangan mereka dari Mekah ini. Baik, Bapak Ibu, nanti saya share aja ke Mas Diva. Waktunya sudah hampir habis. Saya kembalikan kepada Mas Haji tadi ya yang bawah. Ya, silakan. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada dialog, silakan kita mungkin kalau dialog. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, jazakallah khairan kasiron Ustaz. Nanti akan kami share juga ke teman-teman untuk materi hari ini. Untuk itu, teman-teman semua izinkan setelah ini kita akan masuk ke sesi dialog, sehingga bagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini, dan setelah menyimak materi dari Ustadz Husnam atau eh, dari tema berikut, dan sekantar atau nanti untuk bisa izinkan on mic kemudian nanti bisa mengajukan pertanyaannya langsung. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon izinkan kami dari Wonderful Umroh untuk menginformasikan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari jadikan tahun
ini musim setelah haji ini, Insya Allah paket umroh terdekat yang akan berangkat di bulan Juni tanggal 27 Juni dan sudah sold out. Untuk paket terdekat ada di bulan Agustus dan di September, Oktober, November juga ada paket keberangkatan. Dan bagi yang ingin berangkat di paket spesial kami Umroh Sakinah bersama Pak Ceh, bisa milih di bulan Oktober. Insya Allah kami ada umroh bersama dengan owner kami, Ustaz Dita Karyawan. Silahkan hubungi admin kami untuk informasi lebih lanjut. Selain umroh reguler di setiap bulan, kami juga melayani umroh private, umroh suka-suka atau umroh custom, sehingga jamaah sekalian bisa memilih kapan akan berangkat, berapa lama di sana, dan juga hotel-hotelnya dan lain sebagainya. Bisa cocok sekali untuk keluarga berangkat bersama, satu keluarga kecil maupun keluarga besar, teman-teman di kantor maupun komunitas yang dimiliki. Selain itu, kami juga menyediakan jasa haji, haji plus maupun haji furoda sesuai dengan kebijakan di tahun tersebut. Kami juga menyediakan jasa badal haji terbatas dan badal umroh, dan selain itu kami juga memberikan kemudahan-kemudahan keberangkatan menuju Tanah Suci dengan bantuan tabungan umroh dan juga arisan umroh. Kami dapat membantu memantau tabungan teman-teman semua untuk bisa menabung secara rutin bersama kami sehingga berangkat ke Baitullah maupun bisa mengikuti program arisan umroh selama 4 tahun bersama dengan Wonderful Umroh bersama dengan kelompok arisan yang sudah terbentuk. Demikian informasi dari kami. Untuk informasi-informasi lebih lanjut, detail paket maupun detail program-program kami, silahkan hubungi admin Wonderful Umroh. Baik, Alhamdulillah sudah masuk pertanyaan titipan dari eh, jamaah, Ustaz. Izin saya bacakan, ya, Ustaz. Pertanyaan titipan jamaah dari Pak Caidi. Apakah ada keterangan bahwa doa orang pulang haji makbul sampai sekian hari, Ustaz? Ya, oke. Ya, makasih, Ustaz Jah, ya. Yang tadi 40 hari itu ini eh, biasanya kelanggengan. Jadi itu kesimpulan saja, tidak ada hal khusus ya yang dikatakan berapa harinya gitu. Kalau tadi pahala yang dijanjikan untuk haji yang mabrur itu adalah surga, artinya ini bisa selamanya, Ustaz, ya. Tapi terkadang ini kan kondisi eh, tempat ya, eh, Makkah ya, Masjidil Haram dan sekitarnya ya, daerah-daerah masyairillah itu ya, daerah syiar-syiar Allah itu dengan kondisi di negara kita ya, dengan rumah kita itu kan sangat berbeda ya. Nah, dan biasanya 40 hari itu ujiannya di situ nanti. 40 hari ini bisa hal-hal yang dulu terlarang dilakukan di Mekah itu dapat terjaga apa tidak gitu. Ya, ini sekaligus dengan apakah ada amal yang membatalkan nilai haji. Nah, itu nanti ya. Jadi mereka sudah dilarang untuk misalkan rofas ya, kata-kata yang jorok apa ya, kemudian perbuatan maksiat, fusuknya juga sudah dijaga betul jangan terjadi ya. Tidak bertengkar ya. Ini hal-hal yang mengurangi nilai eh, amalan haji dilakukan di sana. Nah, ini kalau terpelihara selama 40 hari di daerah yang berbeda, bukan lagi di Mekah gitu ya. Kalau di Mekah kan nanti suasananya dijaga betul. Allah ikut menjaganya di situ gitu ya. Suasananya orang semuanya dalam ketaatan semua, dan ketika di sini ya masih terpelihara apa tidak gitu. Nah, dan itu 40 hari ini ujiannya. Kalau 40 hari itu terlihat nanti ya, mulai nanti ada perkataan yang kesombongan ya, mulai ya yang merendahkan, kata kezoliman. Di situ nanti ya, nah, kita mempertanyakan masih masih adakah itu gitu ya. Nah, itu. Dan 40 hari itu ya, kalau dalam hadis yang lain kan ketika seseorang bisa takbiratul ihram bersama imam ya 40 hari berturut-turut itu kan. Nah, itu dijamin surga untuk dia gitu. Artinya ini apanya,
dasarnya dari situ aja, Ustaz. Jadi bukan bukan dari ada hadis yang menunjukkan ada hari tertentu, tidak. Tapi ini ujiannya biasanya 40 hari ya. Kalau ketika itu tidak terjaga biasanya ya sudah, kita akan mengatakan ya sudah terkontaminasi lagi. Kalau bisa terjaga selama itu biasanya akan abadi itu ya. Hatinya, perkataannya, ya, fisiknya itu amal-amalnya terjaga sampai dia kembali, karena suasana pasti sangat berbeda ya. Support sistemnya berbeda ya di tanah air dengan di sana. Di sana untuk ibadah itu luar biasa ya. Kita terpacu, tapi di sini nah, dan tapi tetap terjaga. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ini apakah ada amal yang membatalkan nilai haji? Ya tadi yang hal-hal yang tadi yang terutama nanti kalau eh, hal yang dilarang dalam haji itu kan nanti ada tadi disebutkan di dalam hadis, Al-Quran juga menyebutkan tidak rafas ya, tidak fusuk, tidak jidal gitu ya. Nah, itu tidak dilakukan dan tentu ibadah yang utama ibadah ya yang nanti menunjukkan akidahnya ya. Nah, kalau itu tetap terjaga ya insya Allah tadi kalau itu ujiannya 40 hari pertama itu, dan kalau itu terjaga insya Allah ya kan itu kan apalagi kalau eh, ya di tanah sucinya terjaga, bisa takbiratul ihram selalu gitu ya. Nah, di sini seperti apa gitu ya. Nah, baik, itu persoalannya. Itu saya kira itu jawabannya Ustadz. eh, Pertanyaan dari titipan untuk dari Ustadz saya. Enggak dikembalikan Mas Dipan. Baik, syukron jazakallah khairan kasiron saat Gus Nawaris. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, tuliskan pertanyaan secara langsung maupun raise hand. Insya Allah kami akan izinkan untuk on mic, kemudian bisa mengajukan pertanyaan langsung. Monggo Bapak Ibu, selagi ada waktu dan kesempatan bisa kita gunakan, kita maksimalkan bagi yang sudah berangkat haji untuk bisa mengingat-ingat kembali dan menyiapkan kembali untuk dirinya maupun yang akan berangkat haji maupun yang baru akan mendaftar haji bisa juga mengajukan pertanyaan, mungkin menyambut saudara-saudaranya maupun mempersiapkan dirinya nanti. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh segera diajukan, dituliskan di kolom chat maupun dengan raise hand. Kayaknya nggak ada deh. Baik, sepertinya belum ada Ustadz. Apakah Baik, alhamdulillah. mau dilanjutkan Ustadz? Cukup cukup Oke, Mas baik. Dipan ya. Nah, Baik, sebelum diakhiri, apakah ada closing statement dulu Ustadz atau langsung saya akhiri saja? eh, ya gini, ketika kita ya satu yang pertama luruskan niat kita ya ketika menyambut eh, saudara-saudara kita, ketika mengunjungi saudara kita yang berangkat haji, yang pulang dari haji ya, itu niatnya bukan untuk oleh-oleh gitu ya. Nah, kalau nggak dikasih jangan kecewa gitu kan ya. Nah, kalau sedikit pun apalagi kalau tujuannya oleh pasti ngelihat, "Oh, kok cuman ini kok ya gitu gitu kan muncul." Tapi kita nggak mengharap itu, karena kita mengharap tadi apa, dari silaturahim itu nanti ada doa dari mereka, karena ya Rasulullah menyebutkan mereka luar biasa sudah menyambut seruan Allah, dan ketika mereka berseru kepada Allah itu juga Allah akan beri. Nah, dan ini yang kita harapkan ya. Kemudian semoga dengan itu ya rohani kita juga tumbuh gitu ya, dan kemudian tentu harapannya dengan kisah-kisah yang mereka sampaikan perjalanan rohani yang di sana, bagi yang sudah berangkat tentu mengharapkan nanti akan timbul rasa ingin lagi gitu ya, untuk hadir ke sana, dan bagi yang belum itu ada harapan ya. Nah, doa juga supaya bisa ke sana. Nah, ini yang diharapkan. Itu Mas Diva, apa mungkin closing statement tadi yang diminta? Ya Ustadz, ini barusan ada pertanyaan masuk. Oh, masih ada Apakah lagi. berkenan Ustadz? Ya, mungkin terakhir boleh Ustadz? Ya. Nah, Siap. ini Oh, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah predikat mabrur itu bersifat menetap, ya, ataukah bisa naik dan bisa turun seperti halnya iman, ya?
eh, ini ya kalau orang yang eh, ikut berjuang ya kalau tadi posisinya disamakan oleh Rasulullah dengan al-ghazi fisabilillah ya. Eh, yang kita kan tidak tahu ya ini Pak Hasto ya, em, mabrurkah haji mereka gitu ya. Hanya Allah yang tahu nanti ya. Eh, dan tentu orang yang berangkat haji mengharapkan posisi itu ada terus ya. Nah, tapi akan ber kan itu kan sebagai bukti keimanan ya. Dan harapannya ketika ada juga yang biar berpulang di sana aja gitu ya. Mereka kembali dalam keadaan bersih. Kadang ada yang mengharapkan begitu, meninggal di sana gitu ya. Nah, ini juga sifatnya kalau kita katakan mabrurnya berkurang itu eh, saya mengatakan tidak berkurang ya. Jadi iman yang bisa nanti Yazid yang keterangan yang jelas itu Yazid wa yankus itu iman ya. Al iman Yazid wa yankus. Tapi kalau kadar mabrurnya gimana gitu ya. Nah, itu kan tentu ini kan kadar iman sebenarnya. Kalau tadi dia sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh yang oleh Allah untuk seorang jamaah haji. Nah, tentu ini keimanannya yang berkurang ya. Kalau haji yang diperoleh itu sudah mendapatkan balasannya ya, surga ya. Tapi nanti masuknya kan kapan ya? Nah, ini nanti lagi ada proses lagi ya. Kalau dia wafat ya tentu sudah jelas. Tapi ketika sudah selesai, tapi ketika dia masih diberi kesempatan untuk membuktikan keimanan berikutnya dalam periode setelah ya dia mendapatkan ke haji yang mabrurnya, nah ini nanti juga akan diperhitungkan sendiri gitu, ya kadar keimanan turun naiknya. Nah, ya, jadi yang mabrur tidaknya itu tidak saya kira tidak turun naik, tapi imannya nanti yang setelah melewati eh, proses haji itu ya dia sudah mendapatkan ketika dia melakukan dia mendapatkan haji yang mabrur atau tidak. Dan biasanya gini memang ketika makanya kenapa ada yang dikatakan bisa turun naik itu karena kalau orang yang hajinya yang mabrur biasanya akan langgeng gitu. Apa yang dilakukan di sana itu akan langgeng. Ya itu pertanda dia mendapatkan hajan mabruran gitu ya. Nah, akan langgeng apa yang dilakukan ya, pasrahan dirinya kepada Allah yang sudah dibuktikan di sana itu akan langgeng ketika dia kembali lagi ke tanah airnya gitu. Dan itu ada yang menyebutkan seperti itu bukti mabrurnya itu apa? Karena kita nggak bisa itu juga nggak bisa juga kita wah ini berarti nggak mabrur nih. Nah, itu juga nggak bisa, bukan urusan kita itu untuk menilai gitu ya, untuk menilai mabrur atau tidak. Tapi yang bagi yang pulang itu harus dilihatkan dia mampu nggak. Ya bagi yang mendapatkan yang melakukan itu sendiri yang perlu ditanyakan mampu nggak melanggengkan apa yang dirasakan di sana selama tidak di sana lagi di tanah air. Nah, ini yang menjaganya. Nah, dan kalau itu terjaga ya. Nah, harapannya begitu dan itu pasti itu itulah ya mabrur event yang mungkin ada dia merasakan sesuatu di sana yang kemudian dia komitmen gitu ya. Nah, ketika di Arafah kayak itu kemudian dia wah besok aku akan begini ya. Nah, itu yang biasanya akan membuat langgeng ya. Ya, ini pertanyaan makin banyak Mas Ivan nih. Udah. Ya, Oke, eh, mau diakhiri saja nggak, Ustaz? Melanjutkan ya. aktivitas? Oke, oke ya. Baik, eh, jazakallah Ustaz atas jawabannya dan juga sesi sharingnya dan juga materinya sebelumnya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan belum sempat terjawab agar kita bisa melanjutkan aktivitas kita pada Sabtu pagi hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan diskusi-diskusi ini di kesempatan-kesempatan lain waktu di forum-forum kita di kedepannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini.
telah menyimak materi dari awal tadi hingga akhir, maupun yang akan menyimak melalui rekaman. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung forum Madrasah Baitullah kita. Untuk itu, mari kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami akhiri, kami ingatkan bagi jamaah sekalian yang belum mengisi presensi dan belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah, silahkan dapat mengisi presensi terlebih dahulu, karena akan ada informasi-informasi menarik dan update setiap pekannya di grup Madrasah Baitullah mengenai kajian Sabtu pagi. Untuk itu, kami akhiri forum pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, keluar ya, Mas. Silakan saja, jazakumullah Ustaz. Aku ingin jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja, kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah, ini sayang terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja, kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja, kita di sini. Betapa bahagia kita berada di tanah suci, di depan Ka'bah yang mulia, di lingkungan Masjidil Haram yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan sahabat sekalian dimudahkan Allah, diberkahi untuk bisa berangkat ke tanah suci dalam sebaik-baik kondisi.